PPT, nanti mungkin ada beberapa bahasan yang ada di buku paket juga. Buku paket halaman 247. Silakan dibuka ya bukunya. Oke, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya. Nah, sebelum mulai, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini tuh gambar, iya, kayak kerang-kerang gitu ya. Kerang. Nah, ada yang pernah melihat kerang secara langsung gitu di laut? Oke, pernah. Iya, yang suka ini mungkin yang suka ke laut gitu ya, atau pergi ke pantai, mungkin pernah ngeliat gitu ya. Mungkin ada juga yang pernah snorkeling, ya itu kan pasti ngeliat kerang gitu. Bahkan mungkin kita bisa megang gitu kan. Nah, ibu pernah tuh megang waktu apa? Waktu snorkeling gitu. Nah, ini gitu ya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya? Senyawa apa yang menyusun cangkang kerang laut? Gitu. Kira-kira nih senyawa apa yang menyusun cangkang ini? Mungkin bisa dari sifatnya gitu. Karena di laut berarti kira-kira yang menyusun apa nih? Laut tuh dia banyak apanya sih? Rasanya apa kalau di laut? Garam, Bu. Iya, terbuat dari garam-garam gitu ya. Karena dia lingkungannya gitu ya, dia di lautan gitu ya, lautan luas. Terus lautan juga banyak mengandung garam. Jadi dia terbuat dari mungkin bisa jadi gitu ya. Dia sepenuhnya garam. Gitu. Oke, apakah senyawa tersebut termasuk asam, basa atau garam? Gitu. Jadi yang lebih apa ya, lebih mendekati ya dia pasti senyawanya terbuat dari garam. Oke, apakah cangkang kerang laut itu jika terkena air dia akan larut? Kira-kira larut nggak? Kalau kena air biasa gitu. Oke, nggak larut gitu ya, belum larut. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melarutkan garam dapur? Kira-kira garam dapur kalau dicampurin dengan air, kira-kira larut nggak? Yuk, garam dapur. Iya, dia larut. Nah, di sini, mengapa kedua garam tersebut memiliki kelarutan yang berbeda? Gitu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Gitu. Jadi, walaupun senyawa penyusunnya itu sama, gitu ya, tapi ternyata kelarutannya itu berbeda. Ya, kalau cangkang kerang laut, dia sulit untuk larut. Kalau garam laut, dia sangat mudah untuk larut. Ya, padahal penyusunnya sama kan, sama-sama garam. Gitu. Kenapa ya? Oke, di sini ya kita akan menentukan cara penyetaran kelarutan. Kita nanti menghitung ya, terus menjelaskan hubungannya dari hasil kali kelarutan dengan kelarutan, kemudian pengaruh ion senama, terbentuknya endapan gitu ya, terus baru kita menjelaskan pH terhadap kelarutan. Oke, kita lihat di sini ada NaCl ditambah air, terus kemudian ada larutan CaCO3 ditambah air. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, secara seksama, gitu. Ini dia terdapat gumpalan ya, atau di sini ada endapan. Nah, sedangkan NaCl gitu ya, ditambah air, dia larut secara sempurna. Gitu. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan. Ya, perbedaan apa? Berarti perbedaan kelarutan. Gitu, bahwa CO3 gitu ya, dia lebih sulit untuk larut daripada NaCl di dalam air. Gitu.
Padahal dia sama-sama dilarutkan di air gitu ya. Tapi di sini ada perbedaan. Gitu. Dan juga emang senyawanya juga dia berbeda ya. Di sini NaCl, di sini CaCO3. Oke, pokoknya kalau misalnya kelarutan yang berbeda gitu ya, berarti nanti ada yang larutan jenuh gitu ya. Terus larutan tidak jenuh, nanti kita akan belajar macam-macamnya. Oke, berdasarkan demonstrasi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, yang tadi gitu. Ternyata garam dapur dicampur air, dia akan larut. Gitu ya. Dan di sini akan menjadi larutan garam dapur. Itu kenapa? Karena ternyata air dan garam dapur jika dicampurkan, dia akan cepat larut. Ya. Nah, berdasarkan di atas gitu ya, apa yang dimaksud dengan kelarutan? Oke, kelarutan adalah, nah di sini kita bisa simpulkan ya, adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Jadi larutnya garam di sini gitu ya, berarti dia sudah mencapai jumlah maksimum itu pada suatu pelarut. Ya, pelarutnya apa di sini? Di sini kita lihat ada air. Gitu. Ya. Bu, bisa juga nggak sih kalau misalnya garam itu bisa mengendap? Bisa juga. Artinya berarti dia jumlah maksimumnya sudah melewati. Ya, ketika dia sudah melewati jumlah maksimum, dia nanti akan menjadi apa ya? Menjadi di bawah-bawahnya gitu ya. Dia ada gumpalan. Gitu, atau endapan di sini. Ya. Tapi di sini pengertian dari kelarutan adalah bahwa jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Gitu ya. Terus kemudian kelarutan, satuannya apa? Di sini satuannya gram per liter. Ya, kelarutan satuannya gram per liter atau satuannya mol per liter. Gitu. Ini adalah satuannya gitu ya. Nah, kalau misalnya simbolnya gitu, kelarutan itu adalah S. Oke, kelarutan itu adalah S. Nah, jika sejumlah garam dapur dilarutkan ke dalam air dan ada sebagian yang tidak dapat larut lagi. Nah, artinya gitu ya, si larutan garam dapur ini juga gitu ya, memungkinkan bahwa dia adanya endapan atau sebagian yang tidak larut. Gitu kan. Nah, disebutnya larutan apa? Ada yang tahu larutan apa? Kalau dia udah melebihi jumlah maksimum ya. Yaitu larutan namanya larutan jenuh. Oke? Kayak gitu ya. Nah, coba kalian lihat di buku halaman 248. Oke, 248. Nah, di situ gitu ya. Berdasarkan daya larut suatu zat terlarut, gitu, larutan dapat dikelompokkan. Nah, jadi ketika kita tahu gitu ya, ada kelarutan. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada larutan tidak jenuh. Artinya apa? Larutan ini masih dapat melarutkan zat terlarut. Oke, jadi misalnya siapa di sini? Akmal. Akmal punya larutan, ya larutan air gitu ya, punya pelarut, pelarutnya air. Terus kemudian mau memasukkan suatu garam 2 sendok, gitu. Sedangkan airnya tuh satu gelas penuh, gitu. Nah, ketika melarutkan 2 sendok, artinya apa? Larutan tersebut adalah larutan tidak jenuh. Kenapa? Karena ya perbandingan antara si garam dengan si zat pelarutnya gitu ya, si airnya itu sangat lebih besar si airnya, ya kan? Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak jenuh. Kenapa? Karena dia masih bisa melarutkan lagi sebenarnya. Gitu kan? Dia bisa masih menambahkan lagi.
Kalau misalnya Akmal masih nambah-nambah lagi, dia masih bisa larut. Gitu. Nah, itu pengertian larutan tidak jenuh. Kalau misalnya larutan tepat jenuh, ini yang kedua gitu ya. Dia adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat pelarut. Oke, artinya ketika Akmal nambahin lagi gitu kan. Terus ternyata masih larut. Nah, terus kemudian ketika sudah ditambahin dikit lagi gitu ya, terus ada endapan sedikit. Nah, sebenarnya gitu ya, yang udah dilewatkan itu adalah larutan yang tepat jenuh. Dia udah tidak bisa melarutkan zat terlarut lagi. Itu berarti dia artinya tepat larut. Ya, dia adalah larutan tepat jenuh. Terus yang ketiga, larutan lewat jenuh. Ya, yang ketiga, larutan lewat jenuh. Nah, ini adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut dan terdapat endapan. Oke, berarti ada endapan di dalam larutan lewat jenuh tersebut. Gitu ya. Atau bisa di sini ya, di PPT kita simpulkan dia merupakan larutan jenuh. Gitu ya, nomor 3 ini ya. Oke, kalau misalnya larutan itu lewat jenuh, ada tandanya. Tandanya yaitu adanya endapan di dalam larutan tersebut. Itu pengertian larutan. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah di sini ya, kelarutan dia adalah jumlah zat maksimum yang dapat larut dalam tiap 1 liter larutan pada suhu dan tekanan tertentu. Berarti di sini disimpulkan suhu sama tekanan dia bisa mengakibatkan suatu kelarutan gitu ya. Kan kalau misalnya coba kita bayangin, ketika kita mencampurkan suatu garam di dalam air hangat dengan air dingin, itu lebih mudah larut di air hangat. Ya kan? Kenapa? Karena suhunya gitu ya, dia berubah, berbeda. Gitu. Ketika suhu ditambahkan, berarti jumlah kelarutan akan semakin besar. Ya, jadi suhu sama tekanan juga bisa mempengaruhi. Nah, kelarutan ini dia disimbolkan sebagai S. Gitu. Dapat dinyatakan dalam satuan mol per liter atau gram per liter. Atau bisa juga miligram per liter. Oke, gitu ya. Terus kemudian di sini rumusnya S sama dengan N per V. Ya, yang mana N itu adalah mol, terus V itu adalah volume. Satuannya liter. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pengertian gitu ya dari suatu kelarutan? Nah, gimana LB? Oke, masih ada yang bingung nggak sampai sini? Oke, kalian kalau misal bingung atau kelewatan gitu, silahkan ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ditanyakan nanti ibu nggak tahu ya kecepatan atau terlalu lama. Gitu. Oke, kalau gitu kelarutan bisa dipahami ya. Itu intinya kelarutan dia adalah jumlah zat maksimum yang dapat larut gitu ya pada suatu zat pelarut. Oke, di sini juga kalian harus clear ya. Zat terlarut dia adalah zat yang misalnya kita mau nyampurin. Itu zat terlarut. Nah, tapi kalau misalnya zat pelarut berarti dia adalah larutan yang akan menjadi campurannya. Oke, gitu ya. Zat terlarut sama zat pelarut.
Hati-hati, jangan sampai ketukar. Oke, di sini kelarutan udah. Nah, terus juga ada yang namanya tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Ya, ada yang udah pernah dengar tentang KSP? Nah, di sini ini juga sebagai prasyarat juga ya untuk kalian nanti ke kelas 12. Gitu. Makanya nih tentang KSP ini penting banget. Nah, oke kita fokus ya. KSP, apa sih KSP itu gitu ya? Di sini ketika zat-zat elektrolit yang sukar larut dalam air, artinya ada kan sebagian zat yang memang dia sulit untuk untuk terlarut gitu ya. Sukar larut dalam air, berada dalam kesetimbangan. Oke, dia ini lagi gitu ya. Kita akan masuk lagi gitu ya ke dalam kesetimbangan. Nah, di sini mempelajari kesetimbangan lagi. Dan memiliki harga tetapan kesetimbangan yang sangat kecil. Dia berada dalam kesetimbangan. Nah, dia juga memiliki harga tetapan kesetimbangannya sangat kecil. Sehingga dinyatakan dengan tetapan hasil kelarutan. Atau KSP. Ya, kesetimbangan kan simbolnya K. Tapi kalau misalnya keseimbangan atau tetapan hasil kelarutan, dia ditambahin ya, jadi KSP. Nah, KSP ini gitu ya, atau hasil kali kelarutan, dia adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan tepat jenuh, dipangkatkan koefisien reaksi. Oke, jadi koefisien di sini gitu ya, pada suatu konsentrasi ion-ion gitu, dia akan berfungsi gitu sebagai perhitungan. Jadi koefisien ya nanti akan mempengaruhi pada jumlah hasil kelarutan gitu. Hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion. Berarti nanti konsentrasi ion-ionnya gitu ya dikali dalam larutan tepat jenuh dipangkatkan koefisien reaksi. Berarti nanti koefisiennya akan dipangkatkan. Itu akan menjadi pangkat. Itu di sana. Apabila zat elektrolit yang sukar larut dalam air dinyatakan dengan AX, BY, maka bagian yang dapat larut terjadi ionisasi sebagai berikut. Oke, jadi dia ini ya, mengion. Gitu. Karena kan dia larutan elektrolit, dia pasti tersusun dari apa? Kalau misalnya elektrolit. Dari senyawa plus gitu ya. Dan juga minus. Anion dan kation. Ya. Nah, kemudian di sini ada AX, BY, dia akan menghasilkan atau mengion menjadi X, A, Y, A pangkat Y plus gitu ya, ditambah Y, B, pangkat X min. Kalau mau lihat di buku paket, halaman 249. 249. Ya, sama aja di buku juga ya, 249. Dia AX, BY gitu ya, sama dengan. Nah, di sini akhirnya gitu ya, KSP dari AX, BY sama dengan konsentrasi AY plus ya dipangkatkan koefisiennya gitu ya X, terus kemudian dikali konsentrasi B pangkat X min gitu ya, terus kemudian dipangkatkan lagi. Nah, ini rumusnya ya, ini rumus dasarnya. Ketika kita nanti mau mengionkan
kita pakai rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan mempermisalkan gitu ya, si X sama si Y-nya. Nah, misalnya ini. Ya, di buku juga ada gitu ya. Nah, kalau di PPT di sini, misalnya, jika dalam 1 liter air pada temperatur tertentu sebanyak-banyaknya dapat larut S. S itu kelarutan gitu ya. S mol dari senyawa AX, BY, maka berlaku hubungan. Gitu. Jadi si X sama si Y-nya gitu ya, ketika dia mempunyai nilai, nanti dia akan berubah, gitu, akan mempengaruhi perhitungan si kelarutannya. Oke, misalnya di sini Ibu misalkan jika X-nya 1, terus kemudian Y-nya sama dengan 1, gitu ya, maka kita simbolkan di sini gitu. Senyawa AB, karena 1-1 gitu ya, jadi nggak usah ditulis nih di sini. Gitu. Dia AB, dia akan mengion menjadi senyawa A plus ditambah B min. Oke, AB itu jadi A plus ditambah B min. Oke, kemudian dari sini gitu ya, kita apa ya, di sini kita tulis sebagai S. Gitu. Jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari KSP, nggak apa-apa dicoret-coret aja. Gitu. Di dalam suatu unsur gitu ya, ini kan AB, berarti karena ini kan koefisiennya cuma 1 kan, nggak lebih dari 1 gitu. Artinya di sini ditulis aja dia S, terus kemudian yang si A-nya ini S gitu, terus si B ini S gitu. Kenapa SS aja Bu gitu? Karena di sini tidak ada muatan yang lebih dari 1. Gitu. Artinya ini muatannya cuma 1, gitu ya. Jadi pengaruh dari SS ini juga 1. Gitu. Sehingga KSP dari AB sama dengan konsentrasi A, ya, A plus, dikali konsentrasi B min. Gitu. Artinya di sini, S dikali S, gitu ya, sama dengan S kuadrat. Oke, dihasilkan S kuadrat. Oke, jadi nanti perhitungannya kita menghitung S. Ya, benar, kita nanti menghitung S. Nah, kalau misalnya diterapkan ke senyawa, gitu ya, suatu unsur, ke suatu senyawa nih, misalnya senyawa AgCl, gitu kan, dia nanti akan mengion menjadi Ag plus ditambah Cl min. Nah, di sini kita lihat nggak ada muatan yang lebih dari 1 kan, terus juga dia koefisiennya 1, ya, sehingga di sini kita bisa tuliskan AgCl S, gitu kan, terus kemudian Ag plus dia S, terus Cl min dia S. Sehingga kita bisa menghitung KSP dari AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min sama dengan S dikali S sama dengan S pangkat 2. Ya, jadi yang di atas ini kan berdasarkan rumus, kalau ini udah penerapannya. Gitu. S dikali S menjadi S kuadrat. Oke, gitu ya. Jadi SS-nya kita hitung. Gitu. Oke, yang A diperhatikan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Bu, AXBY-nya apa, Bu? AXBY-nya, oke. Nah, di sini kan AXBY. Nih, ini permisalnya, X-nya 1, Y-nya 1. Kalau dia muatannya 1, itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa.
kan ini kan secara tidak langsung ya. Di sini bisa kita tuliskan, jadi permisalannya gitu kan, dia A1, B1. Ya, gitu kan? Oke, Bu. Bentar ya. Oke, kayak rumus dasar kita mengionkan aja. Gitu. Oke, jadi ini nggak usah ditulis ya. Satunya dia ada gitu, tapi nggak usah ditulis aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, Adin gimana? Oke, masih bisa ya? Oke, nah kita lanjut ke B ya. Nah, berbeda lagi. Jika X-nya itu kita beri nilainya 2, gitu, dan Y-nya itu sama dengan 1, atau sebaliknya gitu ya. Nah, nanti baru ini berubah. Jadi A-nya 2, ya kan, si X-nya gitu. Terus Y-nya, karena Y-nya 1, ya udah nggak usah ditulis. Nah, di sini A2, jadi A2B gitu ya, akan mengion menjadi 2A plus ditambah B2 min. Oke, 2A plus ditambah B2 min. Nah, di sini A2B-nya karena dia koefisiennya 1. Jadi ingat ya, yang mempengaruhi harga S atau harga kelarutan dia koefisiennya. Ya, jadi muatannya nggak mempengaruhi. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, di sini karena dia koefisiennya 1 ya. Nih, di sininya 1 gitu ya. Si senyawa ini kan 1 kan koefisiennya. Jadi kita tuliskan S-nya 1 aja nih di sini. S. Oke. Terus kemudian yang ini, karena dia ada koefisiennya 2, si A plusnya, nah berarti kita tinggal taruh juga di sini. Jadi dia 2S. Gitu ya. Jadi koefisien mempengaruhi kita untuk menuliskan si S-nya. Terus kemudian yang B2 min, dia S. Gitu, karena koefisiennya 1. Jadi si muatan-muatan ini, yang pangkat-pangkat ini, dia tidak mempengaruhi. Gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Oke, ini jadinya 2-nya di sini. Terus karena B-nya itu 1, ya udah. Ini dia S. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa lihat KSP dari A2B itu sama dengan konsentrasi A+. Nah, ini juga jangan lupa dipangkatkan koefisien. Ya, ini kan karena koefisiennya 2 nih, jadi jangan lupa dipangkatkan 2. Terus kemudian dikali B 2 min, karena ini koefisiennya 1, ya udah berarti dipangkatkan 1. Gitu ya. Ini kalau misalnya mau ditulis. Ini dia kan punya 1 ya koefisiennya. Gitu. Nah, artinya nanti kita masukin di sini harga S-nya. Sama dengan A ini punya berapa? Punya 2S. Gitu. Berarti kita tulis 2S, jangan lupa dipangkatkan 2. Nih yang punya ini nih ya. 2. Terus dikali S. Si B ini. B itu 1 kan S-nya. Gitu. Nah, kemudian baru kita bisa hitung. Jangan lupa dihitung ya. Jadi 2 dikalikan 2-nya juga dihitung. Jadi 4 S kuadrat. S dikali 2 jadi S kuadrat. Dikali S. Ya, yang ini. Gitu. Sama dengan kita hasilkan 4S3.
Bu, itu pangkatnya dari koef-nya, Bu. Iya, pangkatnya itu koefisien. Ya. Kalau misalnya di sini koefisiennya 3, berarti nanti kita harus pangkatkan 3. Gitu. Oke? Ya, jadi nanti koefisiennya ditulis di sini juga, gitu ya. Punya harga si S. Terus kemudian dipangkatkan gitu, sama koefisien. Makanya kenapa koefisien tadi mempengaruhi, gitu ya. Tapi bukan muatan-muatan ya, tapi koefisien. Oke, di sini clear kan ya koefisien yang mana? Jangan sampai ada yang belum tahu koefisien yang mana ternyata. Kelas 10 udah belajar kan? Ya, koefisien ini yang ada di depan-depan. Oke? Jadi bukan di atas, bukan di bawah, tapi dia di depan, di sebelah kiri. Gitu. Di sebelah kiri suatu senyawa. Oke, nah kalau misalnya kita penerapkan dengan di sini persamaan reaksi ya. Kok persamaan reaksi? Di sini ada reaksinya gitu ya. Misalnya ada senyawa MgOH 2 kali, gitu kan. Terus kemudian kamu ionkan nih, gitu. Oh ternyata pas diionkan dia menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Oke, jadi 2OH-. Nah, di sini berarti Mg-nya dia koefisiennya 1, tulis berarti S aja. Kemudian Mg2 plus-nya dia koefisiennya 1, berarti tulis S aja. Oke. Terus kemudian si 2OH itu kan dia punya koefisiennya 2. Berarti kita tulis 2S. Oke, dia akhirnya punya 2S. Gitu. Sehingga bisa kita tulis deh KSP-nya. KSP dari MgOH 2 kali ya, sama dengan konsentrasi Mg2OH dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 2. Itu karena dia punya koefisiennya 2. Ya. Gitu, ditulis di sini di atas. Gitu. Sama dengan Mg-nya itu punya berapa? Punya nilai S 1. Kemudian dikali si OH itu punya berapa? Punya 2S. Oke, nggak lupa kita pangkatkan 2. Sama dengan S dikali 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Itu sama dengan 4S pangkat 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, gitu ya. Berarti untuk menghitung suatu KSP gitu, itu bisa dengan cara seperti ini. Oke, kalau gitu bisa ya. Nah, terus kemudian ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Oke, Ibu calling dulu deh. Fatih gimana Fatih?
Ada yang masih belum ngerti nggak? Nggak ada, Bu. Oke, aman ya. Siapa lagi? Wildan, gimana Wildan? Aman, Bu. Oke. Sip. Kalau nggak ada yang ngerti bisa di ini ya, dipotong aja nggak apa-apa. Oke, coba kita latihan di sini. Misalnya AgCl. Langkah pertama, kita akan menentukan ionisasi garam di dalam air. Oke, AgCl dia akan mengion menjadi apa? Ayo bareng-bareng. Ag plus Cl min, Bu. Oke, good. Ag plus Cl min. Di sini akan Ag plus sama Cl min. Terus kemudian kita menentukan KSP. Nah, berarti kita tulis dulu gitu ya. SS-nya dulu. Nah, di sini oke, bareng-bareng ya. AgCl S-nya berapa? 1, Bu. Iya, kita tulis S di sini. Nggak apa-apa, nanti dicoret-coret aja kalau misalnya ada soal ya. Terus kemudian Ag plus, dia berarti koefisiennya? 1 juga. Oh, ya kita tulis ya, 1 S gitu kan. Nah, terus kemudian langkah kedua, berarti kita harus menghitung ketetapan hasil kali larutan. Artinya, konsentrasi si Ag plusnya dikali konsentrasi Cl min. Nah, kita bisa langsung aja ya, di sini. Kita tuliskan berarti Ag-nya punya S1 dikali S. Gitu. Jumlahnya berapa? S pangkat 2. Oke, good. S pangkat 2. Iya. Gitu ya. Oke, terus kemudian, nah sekarang Ca3PO4 2 kali. Ya, gimana dia pengionannya? 3Ca2 plus ya, Bu? Ya, 3Ca 2 plus. Ya, Bu. Terus kemudian apa lagi? Ca32 plus sama 2PO4 min, Bu. Yakin 2 PO. Kan di sini udah 3 nih. Wait. Tulisin dulu. Nah, di sini Ca3 gitu ya. Oke, ini gini. Terus kalau ionin tadi berapa? 3Ca jadinya ya. 3Ca 2 plus gitu ya. Terus kemudian di sini PO4 2 min dong, ya kan? Ya enggak? Iya, Bu. PO4 2 min. PO4 2 min. Benar nggak? Apa ada yang keliru nih? Ca PO4 2 min. Oke, nah gini ya. Jadi pengionannya seperti ini. Nah, terus kemudian kita menentukan SS-nya. Berarti ini S-nya 1. Ya, terus ini berapa S-nya? 3. Ya, 3S ya. Terus kemudian ini si PO4-nya? 1. Iya, 1 gitu. Terus kemudian kita KSP. Nah, KSP-nya konsentrasi ini ya, si ion-ionnya gitu. Kita tulisin aja di sini langsung. 3S, dia punya 3S. Jangan lupa, dia dipangkatkan 3. Ya.
Nah, gitu. Dipangkatkan 3, kemudian dikali S. Nah, dijumlahin deh. Berapa hasilnya? Ayo, tinggal dijumlahin. 3S pangkat 3 berapa? 9S pangkat 3. Yakin 9. 4. Berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 27. 3. Iya, good. 27. S-nya berapa? 27. S-nya berapa di sini? Berarti S-nya 3. Pangkat 4. Iya, S-nya pangkat 4 ya. Jadi, pangkat 4 adalah dari S pangkat 3 ditambah S. Gitu ya. Jadi, 27 S pangkat 4. Bu, itu 3S pangkat 3 ya, Bu? Iya, pangkat 3. Oh, Yap, 3-nya dari mana? Yang ini ya, si koefisien. Kan dia dipangkatkan sama koefisiennya. Bu, kok itu pangkatnya dua-duanya 2, Bu? Dua-duanya 2, mana tuh? Itu yang 3CA pangkat 2 plus PO4 pangkat Oh. 6. Oh, 2 plus. Oh iya ya, ini harusnya berapa? Wait. Oh, 3 min ini, bukan 2 min. Wait. Ini 3 min ya, salah nih. Ya, ini 3 min. Gitu kan, kalau pengionan kan kali silang gitu kan jadinya. Ya. Jadi 3CA pangkat 2 plus gitu ya, sama PO4 pangkat 3 min. Gitu. Ini ionisasi yang benernya ya. Oke, jadi yang mempengaruhi adalah si koefisiennya ya, bukan nilai anion atau kationnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lihat lagi, nomor 3. Nah, nomor 3 gimana? Ag2CrO4. Ionisasinya gimana nih? Ag2CrO4 akan mengion menjadi ayo, gimana ini kan kalau diionkan? Jadi si Ag-nya gimana? Jadi 2Ag 4 plus ya, Bu. 2Ag plus. Ini ya. 2Ag plus atau Ag4 plus? 4. Gede banget ya. Berarti kalau di ini 4 CrO 2 min ya. Oke, Ag 4 plus. Ini ya, ini kalau ibu kayak gini berarti dia pangkat ya. Gitu. Terus ditambah berarti dia Cr ya. CrO 4 2 min. Gitu. Ya, gini ya. Nah, terus kemudian kita menentukan S-nya. Oke, di sini berarti dia S-nya 1 ya. Terus di sini ada koefisiennya 2. Berarti dia 2S. Terus kemudian di sini CrO4-nya koefisiennya 1. Ya, berarti S. Tuh. Terus KSP-nya kita tinggal dikali ya konsentrasi si ion-ionnya. Gitu. Jadi
langsung aja 2S, jangan lupa dipangkatkan ya, dipangkatkan 2 dikali S gitu, dikali S, S-nya 1. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. S-nya pangkat 2. Ditambahin S. Berarti 2 kali 2, 4. 4 pangkat, 4 S pangkat 3. Gitu ya. Oke. Kalau ini kalian biar nggak lupa gitu ya, karena si S ini bermuatan gitu ya, dia punya 2. Pasti berarti dipangkatkan dengan bilangan ininya juga. Gitu. 2 sama 2 pasti. Gitu ya, supaya nggak kelupaan. Nah ini kita udah dapat nih, bisa menentukan si SS-nya gitu ya. Nah ini baru tahap kedua gitu ya. Ini baru langkah kedua. Gimana langkah-langkah selanjutnya? Berarti nanti kalau misalnya ada suatu perhitungannya gitu ya, berarti nanti tinggal dimasukin. Gitu. Nah, silakan kalian coba buka bukunya, buku paketnya. Buku paket halaman 250. Oke, udah dibuka semua. Silakan thumbs up kalau misalnya udah. Oke, dibuka ya buku-bukunya. Oke, nih ya. Jadi 250. Nah, kita udah masuk ke perhitungannya. Ya. Sebentar, ini cek dulu ya ke sini. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, kita lihat di sini halaman 250. Oke, nah di sini ada contoh soal. Nah, soal ini ada macam-macam ya. Bahkan dia udah nomor 1, 2, 3 gitu. Bahkan dia udah menghitung pH. Ya, nomor 1 dulu deh. Berapa mol dari Ag3PO4? Ya, dia dapat dilarutkan dalam 100 ml air. Oke, di sini berarti oke, kita ionin gitu kan. Ag3PO4 akan mengion menjadi 3Ag+ ditambah PO4 3-. Oke, sehingga kita menghitung KSP ya. Nah, nanti kalau kalian nulis gitu ya di jawaban, ini tulisnya secara runtut ya. Nah, terus berarti konsentrasinya dulu. Yang ditulis gitu ya. Konsentrasi Ag+ dipangkatkan 3 dikali konsentrasi PO4 3-. Sama dengan baru tulis S-nya. Ya. Jadi 3S pangkat 3 dikali S sama dengan 27 S pangkat 4. Oke. Kemudian kan ini kan hasil KSP sih 27 S pangkat 4 kan. Nah, kemudian ditaruh di sisi kiri gitu ya, karena dia KSP. Nah, terus kemudian di sini di soal KSP Ag3PO4. Nah, diketahui gitu ya. KSP-nya 2,7 kali 10 pangkat min 19. Oke, sudah seperti itu. Nah, baru kita akan menghitung si S-nya. Ya, S pangkat 4-nya dikeluarin. Ya, dia ditaruh di kiri gitu ya. Terus kemudian 27-nya pindah ruas ke kanan. Jadi akhirnya 27 dikali 10 pangkat min 20. Ya, ini sih 27 kali 10-nya ya. Gitu. Per 27 sama dengan 10 pangkat min 20. Oke, udah gitu. Pangkat 4-nya dikeluarin gitu ya. Terus kemudian S sama dengan
akar dari 10 pangkat min 20, ya, diakarkan 4. Sama dengan 10 pangkat min 5. Gitu. Jadi, kelarutan Ag3PO4 sama dengan 10 pangkat min 5. Ya, 10 pangkat min 5 mol per liter. Oke, jangan lupa ya, mol per liter. Itu satuan kelarutan. Oke, terus kemudian di sini yang diminta apa di soal? Ternyata yang diminta adalah mol. Berarti kita akan mengubah satuannya. Karena ini kan satuannya masih mol per liter. Ya, jadi untuk dia menjadi molnya aja, berarti kita harus hilangin si liternya. Ya, si satuannya itu. Sama dengan di sini juga ditambahin gitu ya. Dapat larut dalam 100 mililiter. Nah, berarti nanti dia dimasukkan nih si 100 milinya. Sama dengan 10 min 5 mol per 1000 mililiter. Oke. Nah, 1000 mililiternya itu dari mana, Bu, dapatnya gitu. Nah, ini kan karena mol per liter, 1 liter berapa? 1000 mili, ya kan? Nah, jadi dia diturunin ke bawah. Gitu. Maksudnya apa ya? Dinilaikan ya si liternya. Terus dikali 100 mililiter. Karena di sini kan dia dapat larut dalam 100 mililiter air. Oke. Jadi didapatkan sama dengan 10 pangkat min 6 mol. Gitu. Jadi 00-nya dicoretin aja gitu ya. Jadi didapatkan 10 pangkat min 6 mol. Gitu. Sehingga jadi mol Ag3PO4 adalah 10 pangkat min 6 mol. Gitu. Jadi dapatkan molnya gitu ya, sebesar segini. Gitu. Ini nomor 1. Oke. Coba dilihat dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak nomor 1-nya? Oke, jelas ya. Jadi 1000 milinya itu dari si mol per liternya. Gitu. Dia istilahnya dibuka gitu ya. Dijabarkan. Oke, lanjut ya. Terus yang nomor 2-nya nih. Kalau nomor 2-nya berarti dia dalam 1 liter larutan 0,039 gram. Berapa hasil kali larutan? Gitu. Berarti nanti di sini kan nggak diketahui ya hasil kali larutannya. Nah, dengan menghitung pakai MR supaya kita dapat molnya. Ya. Jadi kan untuk menghitung mol adalah M massa gitu ya, massa per MR. Gitu. Jadi didapatkan deh 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Gitu. Nah, ini bisa juga disebutkan sebagai S-nya gitu ya, S dari CaF2. 5 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Berarti nanti karena S-nya udah diketahui gitu ya, berarti nanti tinggal dikalikan gitu dengan jumlah si KSP yang dicari. Gitu. Syaratnya dengan kita ionkan dulu gitu ya, suatu rumusnya. Baru deh nanti hasil kali larutannya gitu ya, didapatkan dari si muatan si S-nya gitu ya, terus dikalikan koefisiennya gitu. Berapa dapatnya? 5 kali 10 pangkat min 10. Ya, untuk CaF2. Itu untuk nomor 2 ya contohnya. Gitu. Jadi penerapannya gitu ya, banyak gitu macam-macamnya. Nah, ini contoh-contohnya bisa lihat di buku ya, kalian. Gitu. Minggu depan berarti kita masuk ke pengaruh ion senama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, berarti kita udah belajar ya cara menghitung KSP. Terus juga kita bisa menghitung mol darah larutan. Ya, terus juga hasil kali kelarutannya berapa gitu.
Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Bu, saya mau minta ulang penjelasan nomor 2, Bu. Belum paham. Oh, nomor 2. Yang ini nih ya. Oke, baca semuanya ya, dibacanya. Dalam 1 liter air dapat larut 0,039 gram CaF2. Berapa hasil kali kelarutan? Berarti kita akan mencari hasil kali kelarutan, KSP. Kita mencari KSP. Ya. Nah, di sini kita ketahui 1 liter air, berarti dia volumenya. Terus kemudian 0,039 gram itu adalah masanya. Masa dari CaF2. Gitu kan. Nah, sebelum itu kita menjawab penyelesaiannya gitu ya. Kita menjawab dengan kita mengionisasikan dulu. Pokoknya semuanya gitu ya. Kita harus ionisasi. Gitu. Nah, di sini kan yang ditanyakan kelarutannya berapa? Gitu kan. Nah, kelarutan itu pakai rumus umum yang tadi di awal. Ya, dia kan CaF2 gitu ya. Dia atau sama aja tuh rumusnya kayak menghitung mol, yaitu massa dibagi MR. Ya. Jadi masanya berapa di sini? 0,039. Nah, 78 ini apa? Ini MR-nya. Jadi kan CaF2. Berarti CA-nya 40. F-nya itu adalah 38. Jadi 38 ditambah 40, 78. Mol per liter. Ya, sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter. Udah kan? Nah, ini dianggap sebagai CS. Gitu. Kalau nomor 1, kita mencari S-nya dulu berapa? Gitu kan, dengan cara dihitung dulu satu-satu gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa ngitung nih S-nya. Gitu. Dengan cara apa? Kita udah mengetahui gitu ya, mol per liternya. Udah, terus baru kita ngitung KSP. Gitu. Karena KSP-nya di sini gitu ya, dia punya muatan gitu atau dia punya koefisien yang bisa dihitung. Gitu. Yaitu konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi F pangkat 2 sama dengan S dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Udah? Nah, terus kemudian KSP-nya, karena kan tadi di awal kita udah menghitung S-nya ya. Nah, berarti bisa kita tinggal masukin. Gitu. Nggak usah kita nyari-nyari lagi. Gitu ya. Sama dengan, berapa di sini? 4. 4-nya itu dari si 4S pangkat 3. Ya, 4 dikali S. S-nya tuh udah punya nilai. 5 dikali 10 pangkat min 4. Oke, dipangkatkan 3. Sama dengan hasilnya 5 kali 10 pangkat min 10. Jadi, hasil kali kelarutan CaF2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 10. Gitu ya, jadi di sini kita bisa menghitung KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 10. Ya. Jadi perbedaannya nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1, KSP-nya udah diketahui. Yang ini, 2,7 dikali 10 pangkat min 19. Artinya kita belum bisa mengetahui nilai S-nya. Ya kan? Nah, berbeda kalau nomor 2, kita nggak tahu KSP-nya, tapi kita tahu nilai S-nya, hasil dari perhitungan. Gitu ya. Itu nomor 2. Oke, gimana? Tadi siapa yang nanya? Boma, Bu. Iya, gimana Boma? Ada Udah, Bu, udah paham. Jadi apa ya? Ini tuh kayak modifikasi gitu ya. Kalau soal-soal tuh emang kebanyakan yang penting kita ngerti konsepnya dulu. Itu kan konsep awal. Nah, terus baru nanti kalau soal tuh biasanya emang variasi.
gitu. Kayak kita emang harus banyak-banyak ketemu soal yang beda-beda gitu ya, supaya kita oh ternyata ngeh nih, ini adalah suatu mencari KSP atau mencari kelarutan gitu ya. Gitu. Nanti kita minggu depan ini ya, belajar ion senama sama hubungannya antara kelarutan sama hasil kali kelarutan. Gitu. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa ya, insya Allah. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang belum paham lagi, dibaca lagi ya bukunya. Karena kalau kita mengandalkan hanya tatap muka kayak gini aja, waktunya kurang gitu. Ya, oke. Kalau misalnya nggak ada lagi, silakan disiapkan. Kita tutup. 1